Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kembalikan uang 1 miliar rupiah yang diterimanya dari DNA Pro. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah menyerahkan uang pemberian dari tersangka kasus penipuan DNA Pro Stefanus Richard ke penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 20 April 2022. Total uang yang dikembalikan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora yakni sejumlah 1 miliar rupiah. Rizky Bilar pun mengaku tidak pernah menyentuh uang pemberian Stefan Richard itu, sebab uang 1 miliar tersebut diperuntukkan untuk anaknya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ketika baru lahir. Lebih lanjut, Rizky Bilar mengungkap ihwal pemberian uang tersebut. Dengan maksud kolaborasi konten, kata Bilar, Stefan Richard berupaya membalasnya dengan memberikan uang ditujukan untuk menyambut kelahiran anak mereka. Karena ditujukan untuk anaknya, maka uang tersebut disimpan dan tak pernah dipakai sampai saat ini. Sehingga ia dengan mudahnya mengembalikan uang itu saat diminta oleh Barreskrim Polri. Terima uang dari tersangka DNA Pro, Rizky Bilar pun ungkap hubungannya dengan mereka. Rizky Bilar diketahui pernah menerima uang sebesar 1 miliar dari tersangka Stefanus Richard yang juga co-founder dari DNA Pro. Saat ditanya soal hubungannya dengan Stefanus Richard, suami Lesti Kejora ini justru mengaku baru mengenalnya. Ia mengaku dikenalkan ke Stefanus oleh salah seorang partner. Enggan terkena masalah yang sama, Bilar pun mengaku akan lebih berhati-hati ke depannya. Berikut wawancara dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kan bisa jadi partner saya ya, saya memang sudah trust lah dengan partner saya ini. Jadi saya menganggap bahwa orang yang perkenalkan saya ini tidak ada masalah apa. Dan lagi itu saat itu berita seperti ini belum bertemu beritanya ya saat itu ya. Jadi saya tidak ada prasangka buruk saat itu. Cuma memang kedepannya ya ini menjadikan kami lebih mawas di dalamnya. Ya masih enggak sebenarnya ya pasti tangan tidak apa ya Berita selanjutnya, hubungan Hotman Paris dengan Otto Hasibuan semakin memanas. Hubungan antara pengacara kondang Hotman Paris dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, yakni Otto Hasibuan, kini tengah memanas. Hal itu bermula perkataan Otto Hasibuan yang menyebutkan Hotman melanggar kode etik advokat, yaitu seringkali pamer kekayaan dan pamer kemesraan bersama wanita-wanita cantik. Gerah dengan ucapan Otto Hasibuan, Hotman Paris pun memutuskan keluar dari PERADI sejak 1 April 2022 lalu. Karena menurutnya apa yang dilakukannya tidak ada kaitannya dengan profesi advokat. Itu dilakukannya sebab ia memiliki bisnis-bisnis yang memang harus melakukan hal itu untuk menarik peminat. Sehingga Hotman menyebutkan bahwa Otto Hasibuan hanya iri pada kesuksesannya. Hotman pun tak ingin ambil pusing. Ia menganggap konfliknya dengan Otto Hasibuan bukan yang harus dibesarkan. Karena menurutnya apa yang ia pamerkan merupakan hasil dari kerja kerasnya selama ini. Berikut wawancara dengan pihak Hotman Paris. Bang, terlepas dari ini Bang Mutu 5 tahun seperti apa sih Bang? Dia itu sahabat sebaik saya. Saya tidak pernah berperkara sama Otto, bahkan selalu bahu-membahu. Selalu saya suka curhat sama dia. Tidak pernah ada. Tapi mulai sesudah dia putus training PKPA-nya Faisal, akibat saya top di sekolah ini, top saya bikin gara-gara saya selalu ngajak. Dan murid seluruh Indonesia itu ngefans sama Hotman, jadi pada milih PKPA-nya ini, JPN ini, karena ngetop sama saya.
Entah kenapa 2 bulan ini di mana-mana dia ceramah selalu menyebutkan agar jangan mengejar harta. Dia kasih contoh yang itu tadi, dia kasih contoh begini. Ya berarti Hotman dong. Terus di Lamborghini pamer cewek yang bukan begininya. Ini cewek tadi kerja. Ya, kita baru syuting tadi. Cewek yang tidak dikenal sebelumnya sekarang sudah masuk TV, ya. Dan Anda tahu, The Hotman itu sekarang ratingnya kemarin 8, tertinggi dari seluruh TV. Nah ini dia jadi, umur berapa? Hah? Baru 16. Hotman baik gak? Baik banget. Pernah gak kau saya rayu? Baiknya masih kalau dia lagi kos. Akhirnya sudah berapa? Dia sarjana hukum, sebentar lagi notaris. Saya yang didik dia, ya. Sebentar lagi dia notaris sudah hampir lulus. Dari Purwakarta naik kereta api ke sini untuk syuting hari ini. Udah 42 sekarang. Berita selanjutnya, jelang 14 tahun pernikahan, pasangan Surya Saputra dan Chintya Lamusu semakin harmonis. Menjelang usia 14 tahun pernikahannya, Surya Saputra dan Chintya Lamusu malah bingung ditanya kunci keharmonisan rumah tangganya. Seperti diketahui, Surya Saputra dan Chintya Lamusu merupakan pasangan yang dijadikan role model oleh banyak pasangan lainnya. Apalagi pasangan yang menikah pada 8 Juni 2008 ini baru dikaruniai momongan di usia 8 tahun pernikahannya. Di tahun 2016, Surya dan Chintya dikaruniai sepasang anak kembar yang diberi nama Atayata Jana Aisyah Putri dan Atarfa Bimasena Saputra. Meski sempat cukup lama menantikan hadirnya buah hati, rumah tangga Surya dan Chintya diketahui selalu harmonis. Namun begitu, Surya dan Chintya kompak bingung saat ditanya soal rahasia merawat keharmonisan dari rumah tangga mereka. Keduanya paham betul bahwa setiap pasangan suami istri memiliki formula sendiri demi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Penyanyi 44 tahun ini mengatakan hal terpenting yang dijalankannya dengan Surya selama menikah yakni rasa nyaman. Mengamini ucapan sang istri, pemain sinetron Ikatan Cinta itu pun menuturkan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, rumah tangga harmonis juga berkat adanya keterbukaan dan saling menyesuaikan diri satu sama lain. Berita selanjutnya datang dari penyanyi cantik Brescia Jody ungkap sifat aslinya. Brescia Jody akhirnya sedikit membocorkan seperti apa kepribadiannya dengan lebih detail. Jebolan Indonesian Idol itu mengatakan kalau dirinya adalah perempuan yang sangat terstruktur. Mustahil bagi Brescia Jody melakukan sesuatu tanpa perencanaan yang matang. Dengan kalimat lugas, Jody mengklaim jika dia memiliki hidup yang direncanakan. Ia mengibaratkan dengan vakansi yang harus memiliki tujuan yang jelas. Begitu juga aktivitas dan kehidupan Brescia Jody harus mempunyai arah yang jelas. Berikut wawancara dengan Brescia Jody. Struktur, jadi aku pasti merencanakan sih. Aku hidup yang direncanakan. Karena biar tahu aja, sama aja kalau kita pergi terus nggak ada tujuannya kan bingung. Nah kalau aku tuh tipe yang harus ada tujuannya. Jadi aku tahu lah jalannya, lewatin proses apa. Ibaratnya kalau Google Maps tuh kita tahu lah jalannya gitu loh, tahu tujuannya, tahu jalannya gimana, macet nggak, apa-apa nggak gitu. Jadi aku harus merencanakan sesuatu, terstruktur. Terus, apakah lawan jenis bisa berteman dekat? Mengapa? Berat sih jawabnya. Kalau aku jawab bisa, ntar takutnya cowokku malah berteman dekat nih. Berita selanjutnya datang dari Arzetti Bilbina putuskan tak mudik pada Lebaran tahun ini. Arzetti Bilbina memutuskan untuk tak pulang kampung atau mudik di momen Lebaran tahun ini. Bukan tanpa alasan, keputusan Arzetti Bilbina tak mudik di tahun ini lantaran sang ayah baru saja meninggal dunia. Arzetti Bilbina pun memutuskan untuk menghabiskan libur lebarannya di Jakarta. Lebaran ini tampaknya dirasakan berbeda lantaran biasanya setiap Idul Fitri Arzetti Bilbina sekeluarga pulang kampung.
Seperti diketahui, Arzetti Bilbina merupakan seorang model senior. Di tengah karirnya di dunia hiburan, Arzetti Bilbina melebarkan profesinya di bidang politik sebagai anggota DPR RI Daerah Pilih Jawa Timur 1. Berikut wawancara dengan Arzetti Bilbina. Ya, pastinya tahun ini euforianya itu semakin semangat, keluarga kita sepertinya yang kemarin-kemarin sempat bersedih karena tidak bisa pulang kampung, keluarga sampai andai taulan sampai saudara. Alhamdulillah di sekarang ini semua bisa lakukan, apalagi pemerintah memberikan kesempatan untuk libur cuti bersama 10 hari, itu kan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan oleh keluarga kita semua dalam kondisi sehat, dan pemerintah juga memfasilitasi transportasi yang nyaman, keselamatan, keamanan, itu bisa semua dirasakan keluarga kita karena sudah 2 tahun keluarga kita tidak bisa mudik, dan saat ini mereka bisa berkumpul bersama-sama merayakan Lebaran kemenangan setelah 30 hari kita melaksanakan Ramadan. Berarti mudik. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai